tanggal 29 November 2021, saya Firdaus SPDI akan melakukan praktek pembelajaran pada hari ini dengan tema pengurusan jenazah. Tepatnya di Sekolah SMA Negeri 17 Konawe Selatan, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya minta kepada siswa-siswiku sekalian yang saya cintai supaya menyiapkan dan berdoa. Silakan. Udah siap, gerak. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Ya. Melaksanakan pengurusan jenazah. Sebelumnya saya mau tanya, bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Baik ya, semuanya hadir ya? Baik. Alhamdulillah, semuanya hadir. Saya lihat dulu absennya. Kelas 11 Mia. Ya. Semuanya hadir ya? Iya Pak, Alhamdulillah. Kita lanjutkan saja. Ini sebelum kita memulai pelajaran, dan insya Allah sebentar saya akan tampilkan video. Ini video renungan tentang kematian. Mudah-mudahan bisa menggugah hati kita supaya kita lebih mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingat kematian. Hari ini insya Allah saya akan sampaikan beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dan menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Namun indikator pembelajaran atau IPK yang kita akan pelajari untuk pertemuan kali ini adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat. Artinya kita akan mempelajari tentang tata cara pelaksanaan pengurusan jenazah. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dengan penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Artinya keterlibatan kita nanti insya Allah di masyarakat bagaimana. Tetapi yang pertama dulu kita harus mengetahui ilmunya. Kemudian memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini, diharapkan kepada siswa dan siswiku sekalian untuk menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan baik. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat dengan baik. Kemudian memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari dengan sangat baik. Kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan lancar. Saya kira itu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang berjudul melaksanakan pengurusan jenazah. Sebelum kita lanjut kepada materi inti, ya, saya akan menunjukkan atau memutarkan video semacam renungan. Mudah-mudahan bisa menggugah hati kita dan kita akan lebih mengingat kematian dan tentu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disimak baik-baik ya video yang akan kita tampilkan. Bismillah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu, kematian itu nanti akan datang pada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku
bayangkan nyawa yang dijatuh terbujuk kaku, dan bayangkan yang terbujuk kaku dalam diri kita. Rasul menjelaskan ketika itu kita masih bisa melihat, kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang mentakziahi kita, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, lalu kita dimandikan. Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita. Kemudian kita dikafani, kemudian kita disolati, kemudian kita digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan kalau yang dibawa itu mayat yang soleh, maka mayat yang soleh itu akan berkata. Tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayat. Rasul memberitahu kepada kita, mayat yang soleh itu akan berkata, Asirni ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah. Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan di dunia selama ini. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayat itu mayat yang banyak maksiat, mayat yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah. Mayat itu akan berkata, Aina tadhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengar. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus dia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir, siapa yang mengubur kita, siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama kita, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Astagfirullah. Di dalam kubur, darah, daging, tulang-tulang hancur, sempit, gelap, rumah waring, rumah tanpa alas, rumah kesendirian. Tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuasaan lagi, tidak ada harta yang melimpah lagi, tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi, tidak ada pengawal yang setia lagi. Allah,
Alhamdulillah kita sudah perhatikan video. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati kita supaya kita lebih banyak mengingat kematian. Yang di dalam hadis dikatakan aksarul dzikra hadhil lazzat. Perbanyaklah kamu mengingat yang memutuskan kenikmatan. Apa itu? Kematian. Karena kematian itulah yang memutuskan kenikmatan. Karena kenikmatan itu hanya ada di dunia. Setelah kita meninggal dunia, itu di dalam kubur tidak ada lagi kenikmatan kecuali orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, siswa-siswa sekalian yang saya cintai, hari ini saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang pengurusan atau pelaksanaan pengurusan jenazah. Setelah itu sebentar saya akan bagi kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Ya, mungkin ada yang 4 orang dan ada yang 3 orang. Sebentar saya akan berikan satu wacana atau satu kasus yang kalian akan diskusikan dan berikan tanggapannya. Tapi sebelumnya saya akan sedikit memberikan penjelasan dulu tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Ya. Pertama, di dalam pengurusan jenazah itu ada 4 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah apa? Memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengkafani jenazah. Kemudian yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Itu kewajiban yang dibebankan kepada keluarga si mayat atau masyarakat setempat. Karena hukum pengurusan jenazah apa? Hukumnya apa? Masih ada yang tahu? Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya ketika ada sekelompok orang atau beberapa orang yang sudah mengerjakan, maka terbebaslah yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan atau tidak ada yang mengurus jenazah satu orang pun, maka itu semuanya berdosa. Ya. Di sini ada gambar ya. Yang pertama adalah mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Ya, kita mungkin kalian pernah mengalami ya. Ya, pernah ya. Kemudian menyolatkan jenazah. Ada yang pernah ikut menyolatkan jenazah? Belum pernah. Jadi setelah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan saya harapkan dan ini menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya nanti ketika di masyarakat ada orang yang meninggal dunia, maka kita sebagai orang yang punya ilmunya supaya ikut untuk menyolatkan jenazah. Ya. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya di dalam kehidupan kita ya, pasti semua orang pasti mengalami yang namanya kematian. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Baik yang masih muda, ya, apalagi yang sudah tua. Kalau masih muda, mungkin barangkali kita mengatakan bahwasanya masih muda, masih banyak waktu ketika masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tua, itu sudah jelas waktunya tinggal sedikit dan tinggal menunggu saja kapan. Jadi orang yang beriman, ya, kata Rasulullah SAW, orang yang bagus imannya adalah ketika dia masih muda dan sudah beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya masih panjang. Dibandingkan kalau orang tua baru dia sadar, waktunya sedikit lagi dia berbuat baik, kemudian dia meninggal dunia. Karena memang orang tua pasti, gitu kan? Biasanya kan tanggapannya orang kalau masih muda berarti masih panjang umurnya, masih jatah umurnya mungkin. Tapi kalau sudah tua, sisanya tinggal sedikit. Ya. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang tahu artinya? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kalau kita ini semua bernyawa, jangankan manusia, binatang, tumbuhan semuanya akan mati.
kewajiban terhadap jenazah. Ya, ini kita lewati saja ya. Karena kita sudah jelaskan tadi bagaimana kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup terhadap si mayat. Tadi mengurus jenazahnya, yang pertama memandikan, kedua menyolatkan, mengkafani, kemudian tiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan jenazah. Oke, selanjutnya saya akan sebelum kita lanjutkan nanti kepada perawatan jenazah, ya sebelumnya saya akan memberikan satu lembar kerja kepada masing-masing kelompok, dan sebentar saya akan bagi kelompoknya. Ada 4 kelompok ya. Saya akan bagikan lembar kerja, dan ini didiskusikan kepada anggota kelompoknya masing-masing dan diberikan tanggapan terhadap wacana yang diberikan atau kasus yang diberikan. Silakan dibuat kelompoknya. Silakan. Oke, di sini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini saya akan bagikan lembar kerja, ada wacana dan diminta untuk memberikan tanggapan. Sebentar saya akan minta untuk kepada masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, paham ya? Ya, silakan. Silakan dibaca dan dicermati. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan. A few moments later. Oke, saya kira sudah cukup ya. Ya, jadi setelah kalian sudah diskusikan, saya minta supaya masing-masing kelompok menunjuk satu dari temannya yang bisa membacakan hasil diskusinya dan menyampaikan tanggapannya yang sesuai dengan kasus yang ada. Untuk yang pertama, mungkin kita bisa mulai dari kelompok 1, silakan. Akan berdiri. Dan sebelum dibacakan, saya minta kepada kelompok lain untuk menyimak baik-baik, dan kalau ada yang belum dipahami bisa memberikan tanggapannya. Ya, silakan untuk kelompok 1. Perkenalkan namanya dulu, kemudian bacakan kasusnya dan tanggapannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasa Pahana dari kelompok 1 akan membacakan kasus yang ada di sini. Jika seseorang berlayar dan tiba-tiba kapal yang ditumpangi terbalik di tengah laut sampai mengakibatkan penumpangnya banyak meninggal dunia, dan ketika tim penyelamat datang untuk menolongnya, banyak mayat yang ditemukan dalam kondisi terapung, bahkan tidak sedikit juga ditemukan dalam kondisi
merupakan hasil dari diskusi kami tentang peristiwa di atas. Maka kita sebagai keluarga atau masyarakat menganggap persoalan tersebut adalah persoalan kemanusiaan yang mayat tersebut harus diurus dengan baik. Kalau misalnya mayat tersebut masih bisa dimandikan, maka kita harus mandikan. Dan apabila sudah tidak memungkinkan untuk memandikan, maka tidak perlu. Ini juga menjadi peringatan kepada kita bahwa tubuh kita ini tidak akan selamanya seperti sekarang. Dan kalau kita telah meninggal dunia, maka tubuh kita ini akan menjadi tanah, sehingga kita tidak perlu berbangga dengan tubuh kita yang cantik dan sempurna ini, karena akan hancur juga. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Silakan kalau ada kelompok yang lain yang memberikan tanggapan, boleh, atau bertanya sesuatu dari untuk kelompok satu, silakan. Atau mungkin di pending ya, dipakai kemudian bisa untuk mengajukan pertanyaan. Kita lanjut kepada kelompok 2, silakan. Sebutkan nama, kemudian kasusnya dan apa tanggapannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti. Saya akan membacakan kasus. Ketika seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau makamnya, mayat itu hendaknya ditayamumkan saja, tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. Begitu juga jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, sedangkan di sana tidak ada laki-laki, istri atau mahkota, mayat itu ditayamumkan saja. Peristiwa menyedihkan apa yang terjadi di rumah ini. Inilah hasil diskusi kelompok 2. Yang menyedihkan bagi kami yang terjadi di masyarakat adalah ketika hendak menyolatkan jenazah, dan yang menyedihkan bagi masyarakat tidak peduli, bahkan kadang mayat disolatkan oleh imam seorang ataupun dibantu oleh 1-2 orang saja, padahal masyarakat begitu banyak datang melayat. Jadi pelajaran bagi kita bahwa pentingnya ilmu, karena seseorang tidak ikut menyolatkan jenazah dengan satu alasan karena tidak tahu, sehingga sebagai siswa perlu berperan penting dalam pengurusan jenazah tadi pada saat menyolatkan jenazah, karena janji Rasulullah, barang siapa mayat yang disolatkan oleh kedua orang yang tidak mempersyarikkan Allah, maka diganti baginya surga. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Bagus ya, silakan. Artinya kalau siapa yang menyolatkan mayat yang disalatkan oleh 40 orang, maka dijamin masuk surga. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ada yang memberikan tanggapan atau kita pending dulu? Pending dulu. Ya, pending dulu. Kita kemudian lanjut kepada kelompok 3, silakan. Siapa yang bisa? Silakan berdiri, sebutkan nama dan kemudian tanggapannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Saputra dari kelompok 3 akan membacakan sebuah kasus, yaitu kecelakaan maut itu telah merenggut puluhan nyawa. Penyebabnya adalah anak di bawah umur kurang lebih 12 tahun mengendarai mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ia tidak bisa mengendalikan mobilnya dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Sebagian korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Akan tetapi 11 orang dan korban yang dapat menyebabkan manusia atau human error. Jadi kami akan memberikan sebuah tanggapan, itu mengingatkan kita kepada banyak kecelakaan yang terjadi yang pernah dialami ataupun disaksikan bahwa kematian sesungguhnya bukan karena human error, tapi itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, hanya pada disebabkan oleh kelalaian manusia, yang dalam hukum Islam disebut pembunuhan semi sengaja, yang pelakunya harus membayar denda berupa uang ataupun kurungan. Namun yang menjadi poin penting dijadikan pelajaran bahwa dalam mengendarai kendaraan harus berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas, dan juga menjadi peringatan kepada kita bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita, maka kita harus perbanyak mengingatkan kematian. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih. Masya Allah ya. Kemudian selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4
keempat akan membacakan hasil wacana di bawah ini. Suasana mencekam ketika gunung berapi meletus. Semua orang yang tinggal di dekat gunung berhamburan untuk melarikan diri. Lahar panas mulai mengalir, menghanguskan semua yang ada di dekatnya. Hancur dan luluh. Lantas keadaan kampung itu tidak satupun penduduk tersisa. Sesungguhnya sangat mengerikan. Setelah beberapa hari, tim segera bergegas mendekati kampung yang telah hancur di sapu lahar panas. Mereka sengaja datang untuk mencari para korban yang tertinggal karena tidak bisa melarikan diri saat gunung itu meletus. Hasil diskusi kami dari peristiwa tersebut di atas dapat menjadi pelajaran dan peringatan kepada kita semua bahwa kematian itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya, dan kalau Allah berkehendak maka semuanya dengan mudah. Maka itu tidak dianjurkan untuk selalu mengingatkan kematian selalu mengintai kita. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya. Oke, silakan kasih aplaus dulu ya. Luar biasa. Semuanya tanggapannya bagus sekali ya. Ya, alhamdulillah, dan semuanya mengingatkan kita kepada kematian. Semua kasus yang ada itu mengingatkan kita kepada kematian. Jadi memang kita sebagai manusia tidak boleh lepas ingatan kita daripada kematian. Perbanyak, kata Rasulullah, perbanyak mengingat kematian, karena itu yang akan mudah yang mengontrol diri kita, yang memfilter perbuatan kita sehingga kita tidak salah arah. Misal contoh ya, saya kasih contoh misal kalau kita mau berbuat kemaksiatan kemudian kita ingat kematian, bahwasanya kalau kita sudah mati pasti akan ada pertanggungjawaban tentang apa yang kita mau lakukan ini, maka bisa saja itu merubah pikiran kita sehingga kita tidak jadi untuk berbuat kemaksiatan. Ya. Boleh mungkin ada yang memberikan tanggapan terhadap teman-temannya tadi? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Misalnya ada seorang yang meninggal di laut, terus mayatnya tidak ditemukan, bagaimana mayat itu? Iya, boleh. Ada yang dari kelompok berapa tadi ya? Untuk kelompok 1 ya. Silakan dijawab kalau ada yang bisa. Artinya pertanyaannya, tanggapannya bagaimana? Ini kan kasusnya tadi ditemukan ya, kemudian diurus dengan baik. Bagaimana sekiranya kalau mayat itu tidak ditemukan? Bagaimana sikap kita sebagai keluarga atau kerabatnya? Silakan. Kira-kira apa yang kita lakukan? Harus cari atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Dan ini kasusnya ditanyakan tadi tidak ditemukan. Bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Salat gaib. Ya. Iya, bagus ya. Tentu yang mesti kita lakukan adalah mengikhlaskan. Saja sabar, kemudian kita ikhlas. Karena itulah ketentuannya dan itulah takdir yang harus dia terima dan kita harus terima pula. Karena kematian itu kita sudah katakan tadi, mungkin dari teman-teman yang tadi ada yang sebutkan bahwa kematian itu selalu mengintai kita 1 kali 24 jam. Jadi kita tidak perlu meratapi kematian seseorang, keluarga kita, ya atau kerabat kita, tetapi kita cukup mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita juga ini punya tubuh, roh kita juga, kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kalau kita tidak temukan mayatnya, kita berdoa saja kepada Allah dan kita bersabar. Mudah-mudahan mayatnya itu kemudian rohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik, karena salah satu orang yang mati syahid kata Rasulullah adalah orang yang mati tenggelam. Jadi bersyukur, tidak perlu kita kemudian meratapi berlebihan, menangis meronta-ronta, dan itu dilarang oleh agama kita. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kita cukup bersabar, kemudian kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi yang memberikan tanggapan kepada teman-temannya mungkin dari
Iya, silakan Bagas ya. Jika satu mayat tidak bisa dimandikan karena ada halangan tertentu, maka mayat bisa ditayamumkan. Pertanyaan saya, bagaimana kira-kira cara mentayamumkan atau apa yang harus dilakukan untuk mentayamumkan mayat tersebut? Boleh. Mana siapa tadi? Kelompok iya, kelompok tua. Boleh. Coba. Kalau misalnya mayat itu tidak bisa ditayamumkan karena rusak ya, karena mungkin dimakan oleh binatang laut atau mungkin habis kebakaran. Kira-kira bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan? Iya. Tidak bisa dimandikan. Tidak apa? Tidak bisa dimandikan ya? Ditayamum. Apa? Cara mentayamumkannya. Disiapkan kemarin. Tayamum itu artinya cara yang lebih mudah dibandingkan memandikan. Sama kalau misalnya kita mau salat itu berwudu. Sebelum salat kita harus berwudu. Berwudu itu secara normal itu kalau memang bisa. Tapi kalau kita lagi sakit dan tidak boleh kena air, itu sesuai dengan arahannya dokter atau sesuai yang merawat kita, maka kita harus tayamum saja. Bagaimana cara tayamumnya? Kalian sudah pasti tahu ya bagaimana cara tayamum kalau masalah. Nah, yang ditanyakan adalah mentayamumkan mayat. Karena proses ya dalam memandikan mayat itu harus sesuai dengan syariat dan harus disiram seluruh tubuh dan membersihkan seluruh tubuhnya. Tapi bagaimana kalau mentayamumkan? Oh ya, mungkin belum paham di sini ya. Saya sampaikan dan saya jelaskan bahwa bagaimana cara mentayamumkannya itu kalau salat kalau mandi, misalnya ya, saya contohkan lagi mandi janabah. Tahu kan mandi janabah ya? Mandi junub atau mandi wajib. Kalau ada seseorang yang kemudian junub atau mau mandi wajib dan dia juga tidak bisa kena air karena lagi sakit ya, kan biasanya ada orang yang mungkin maaf bermimpi kemudian junub ya, tapi pada saat dia junub tidak boleh kena air, tidak boleh dia mandi, maka harus tayamum. Bagaimana cara tayamumnya? Dia tinggal menentukan sama dengan cara tayamumnya berwudu. Ketika mau salat, jadi kalau mayat sama. Kalaupun bisa kena air sedikit dikenakan air dan dengan hanya untuk anggota wudunya saja. Tapi kalau tidak memungkinkan dan tinggal ditayamumkan saja. Kita tinggal tepukan tangan kita ke lantai atau apa saja, kemudian kita basuh anggota tubuhnya. Tapi kalau tidak bisa ditayamumkan juga karena tinggal sepotong atau kalau misalnya tinggal lengannya atau tinggal kepalanya, itu tinggal dibungkus di kafani saya kemudian dia salat. Paham sampai sini? Itu pun kalau misalnya jasad itu masih memungkinkan untuk disalatkan. Yang misalnya contoh kalau sudah busuk ya, sudah tidak ada yang bisa cium baunya terlalu busuk karena sudah mau hancur, maka tinggal dikuburkan saja. Saya kira seperti itu ya. Ada lagi? Boleh silakan angkat tangannya, memberikan tanggapan kepada kelompok yang lain. Tadi alhamdulillah sudah 2 ya. Kelompok yang ditanya. Yang lainnya ada yang bertanya kepada kelompok yang lain? Silakan. Tidak ada ya? Saya kira cukup. Dan semua kasus yang ada itu sudah kalian tahu bagaimana cara menanggapinya dan solusinya bagaimana. Kalian sudah paham insyaallah. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan sedikit memberikan penguatan bahwasanya kematian itu sangat dekat, tidak memandang umur, tidak memandang jabatan, ya. Semuanya itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kapan malaikat maut itu akan datang, maka sudah itulah waktunya. Dan 1 kali 24 jam
malaikat maut itu mengintai kita dan akan selalu bertanya kepada Allah, bolak-balik tanya kepada Allah kapan mayatnya ruhnya dicabut. Jadi mungkin saja ya kita tidak menutup kemungkinan ya kita sebelum tua kita meninggalkan dunia ini ataukah nanti insya Allah kalau kita diberikan umur yang panjang sampai kita tua baru kita meninggal dunia, itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita rubah. Ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan walaupun sesaat saja. Jadi kalau kematian itu sudah datang tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Ya, kalau sudah tiba waktunya maka akan datang kematian itu. Tidak menunggu kapan, apakah dia di tempat tidur, ataukah dia di sumur, ataukah dia lagi bekerja, ataukah dia lagi di atas kapal, di atas pesawat dan sebagainya, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mempersiapkan diri kita menuju kematian. Dan semuanya kita pasti tentu mau mati dalam keadaan yang baik, atau disebut dengan apa? Husnul Khotimah. Mati dengan yang baik. Iya. Pasti kita semua butuh itu kan? Kita pasti menginginkan itu. Karena kematian seperti itu adalah kematian yang baik dan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Sehingga tugas kita ya, karena kita juga masih muda, maka perbanyak belajar, kemudian menuntut ilmu dengan banyak sebanyak-banyaknya sehingga bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ya, saya sampaikan salah satu orang yang akan dinaungi pada mahsyar nanti adalah siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda dan pemudi yang tumbuh berkembang karena mengingat kepada Allah. Jadi kalian ini termasuk. Kalau kalian menuntut ilmu agama, kalian kemudian rajin beribadah kepada Allah, insya Allah kalian yang kemudian dijanjikan oleh Allah dilindungi pada mahsyar dari teriknya matahari yang hadis disebutkan bahwa saya sangat dekat dengan di kepala kita. Bahkan ada yang menyebutkannya menggambarkan satu jengkal dari atas kepala kita. Yang kita tahu panasnya matahari itu luar biasa kan? Jauh di atas kepala kita itu sangat panas, apalagi sangat dekat dengan kepala kita. Bagaimana? Kalau bukan pertolongan Allah kita tidak bisa menahan panasnya matahari itu. Sehingga kita kemudian harus banyak belajar, harus banyak mengkaji ilmu agama supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus tetap selalu mengingat yang namanya kematian, karena itulah yang akan mengalihkan zaman kita dari zaman dunia ke zaman kubur, ya. Dan kita tidak bisa masuk surga sebelum meninggal dunia. Jadi kita semua pasti akan meninggal dunia. Jadi tinggal bagaimana memperbaiki diri kita, ya, selalu mengingat yang namanya kematian. Saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa lebih mengingatkan kita kepada kematian dan bisa kita realisasikan di masyarakat kita. Nah, itulah intinya. Ya, kalau kita belajar agama, bagaimana kita mempraktikkan di masyarakat, itu yang penting. Saya kira demikian. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca doa Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.